warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din azanallahu wa iyyakum alhamdulillah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fidin azanallahu wa yakum alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pada malam hari ini di Nazmi Mriti ala al-Ajurumiyah karya Syekh Syarafuddin Yahya bin Musa Al-Imriti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah berada di bab al-istisna ya, alhamdulillah, masyaallah. Sekarang sudah bab bait berapa ikhwan, akhwat? 209. 209 ya. Masyaallah, sedikit lagi. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan kita di nawasib, penulis telah jelaskan bahwasanya ada berapa nawasib? Penulis jelaskan Ada 13. nawasib. Afwan, kenapa nawasib? Mansubat ya, mansubatul asma. Mansubatul asma ada berapa? 13. 13. Ada 13. Tiganya itu sudah dijelaskan di bab marfuat, yaitu apa saja? Satu, Khobar kana, khobar kana. Dua, isim inna, isim inna. maf'ul Tiga, zon, maf'ul zonna, maf'ul donna. zanna. Maf'ulai zanna. San. Kemudian 10 yang dibahas di mansubat, yang beliau bahas di mansubat itu terbagi menjadi berapa? Kita kasihkan rumus kemarin. 5 maf'ul, 5 maf'ul, kemudian 2 Dua berpasangan, berpasangan, 2 memiliki pasangan, kemudian 3 alat. 3 memiliki adat, 3 yang memiliki adat, ya. Kemudian 2 maf'ul, 5 maf'ul, 2 yang berpasangan, 3 yang memiliki adat, kemudian tentunya tawabi ya, tawabi yang dimana tidak dijelaskan itu yang berikutnya. Baik, ahsan. Kalau kemarin kita sudah bahas hal dan tamyiz ya, bahwasanya mereka itu sama-sama isim mansub dan sama-sama menjelaskan tentang isim yang mubham ya. Dan perbedaannya sudah kemarin kita jelaskan hal dan tamyiz apa saja perbedaannya, dan itu sangat nyata sekali ya, perbedaan antara hal dan tamyiz itu sangat nyata. Gitu. Baik, sekarang kita akan masuk bab berikutnya. Babul istitsna. Kata penulis atau kata Nazim rahimahullah, akhrij bihi minal kalami ma kharaj min hukmihi wa kana fil lafzin daraj wa lafzul istithna alladhi lahu hawa illa wa ghairu siwan wa suwan sawa khala ada hasha fama illan sibi ma akhrajat min zi tamamin mujabi kaqama kullul qaumi illa wahida wa qad ra'aitul qauma illa khalida wa iyyakum min dhi tamaminin tafa fa abdilan wan nasbu fihi du'ifa hadza idza istasnaitahu min jinsihi wa ma siwahu hukmuhu bi'aksihi kalan yaqumal qaumu illa ja'faru wan nasbu fil illa ba'iran yakum min naqisin fa illa qad ulghiyat wal amilu istaqala fa'ila ya, fa'ila wa iyyakum min naqisin fa'ila qad ulghiyat wal amilu istaqala kalam yakum illa abuka awwala wala ara illa akhaka muqbila wa khafdu mustathnan ala al itlaqi
yajuzu ba'da sab'atil bawaqi wan nasbu aidan jaizun liman yasha bima khala wa ma ada wa ma hasya. Ini adalah bait 209 sampai 200 ke 19. 219 tentang bab istithna. Sekarang kita akan masuk ke masail. Di bait ke-209. Bait 209 itu masailnya adalah definisi dan hukum istisna. Definisi hukum istisna. Sekarang kita sudah akan masuk di 3 yang memiliki adat, ya. Jadi 2 yang berpasangan sudah, hal dan tamyiz. Sekarang yang memiliki adat, ya, yang memiliki adat. Yang pertama beliau jelaskan adalah istisna. Kata penulis di bait 209, dan ini adalah bait permasalahannya, masailnya adalah definisi dan hukum istisna. Kata beliau, akhrij bihi minal kalami ma kharaj min hukmihi wa kana fil lafzin daraj. Artinya, keluarkanlah bihi itu maksudnya pada istisna, ya, pada istisna. Keluarkanlah pada istisna dari perkataan yang dikecualikan. Keluarkanlah dengan istisna dari perkataan yang dikecualikan. Min hukmihi, dari hukumnya, yang dimana ia tercakup ke dalam lafaznya. Min hukmihi, dari hukumnya yang ia tercakup dari lafaznya. Nah, di sini ikhwan kita dapatkan ya tentang definisi dan hukum istisna, ya. Maka di sini istisna ikhwan yaitu merupakan pengecualian, ya, kalau kita bahasa Indonesia kan adalah pengecualian yang mengeluarkan sesuatu dari perkataan sebelumnya menggunakan alat istisna atau menggunakan adat istisna. Jadi istisna itu yaitu mengeluarkan sesuatu dari perkataan sebelumnya dengan menggunakan huruf istisna atau dengan menggunakan adat istisna. Ya. Itu. Contohnya misalnya qoma
Qamal qaumu. Qamal qaumu illa Zaidan. Qamal qaumu illa, ya. Qamal qaumu illa Zaidan. Semua orang, ya, semua masyarakat berdiri kecuali Zaid. Maka istisna di sini ikhwan adalah mengeluarkan sesuatu dari perkataan yang ada sebelumnya dengan menggunakan adat istisna. Maka Zaidan di sini kita keluarkan dari perkataan qomal qaumu. Maka Zaid itu tidak berdiri. Karena kita keluarkan dia dari perkataan yang ada sebelum dia. Yang ada sebelum dia. Menggunakan apa? Menggunakan huruf istisna. Menggunakan huruf istisna, yaitu menggunakan illa. Ya. Menggunakan illa. Gitu. Nah, gitu ya. Maka itu definisi dari istisna, ya, yaitu mengeluarkan sesuatu dari perkataan sebelumnya menggunakan alatnya. Menggunakan alatnya. Gitu. Min hukmihi wa kana fil lafzi indaraj. Ya, ya, yaitu dia keluarkan pada hukumnya meskipun hal tersebut masih tercakup pada lafaznya. Hal tersebut masih tercakup pada lafaznya. Nah, kalau yang masih tercakup pada lafaznya sebagaimana yang kita contohkan itu. Contohkan itu. Qomal qaumu illa Zaidan. Karena Zaidan itu ada cakupan pada al-qaum. Ya. Bagaimana kalau misalnya yang tercakup tersebut bukan yang tercakup pada lafaznya, ya. Istisna tersebut bukan tercakup pada lafaznya, ya. Maka dia disebut dengan nama istisna al-munqati. Istisna al-munqati. Yaitu istisna yang terputus dari lafaz sebelumnya. Yang terputus dari lafaz sebelumnya. Gitu ya. Itu. Contohnya misalnya, kalau qamal qaumu ila Zaidan itu ya masuk pada lafaz sebelumnya. Tapi kalau yang tidak masuk, contohnya istisna al-munqati, contohnya adalah ja'al qaumu illa himaron. Ja'al qaumu illa himaron. Apa itu ikhwan artinya? Himar keledai saja. Apa artinya itu? Ja'al qaumu illa himaron. Telah datang orang-orang kecuali keledai. Kecuali keledai. Maka ini yang disebut dengan nama istisna munqati, yang dimana dia tidak tercakup pada lafaz sebelumnya, ya, pada lafaz sebelumnya, ya. Meskipun kita keluarkan pada lafaz sebelumnya, tapi dia terpotong, ya, terpotong istisnanya, ya, terpotong istisnanya.
Gitu. Nah, maka ini maksud dari ya wa kana daraj fil lafzi, ya wa kana daraja fil lafzi. Ya, meskipun dia tercakup pada lafaz. Gitu. Nah, dari sini kita dapatkan bagian dari istisna ya. Ada 3 komponen dari istisna. Yang tercatat ya. 3 komponen dari istisna. Yang pertama adalah huruf istisna. Yang pertama adalah huruf istisna. Yang kedua adalah mustasna. Mustasna. Atau yang dikecualikan. Al-mustasna. Atau yang ketiga. Dan komponen yang ketiga. Komponen ketiga yaitu mustasna minhu. Yang dikecualikan darinya. Yang dikecualikan darinya. Maka ada berapa komponen ikhwan, akhwat? Dari 3. istisna? 3. 1. Huruf istisna. Huruf istisna. 2. Mustasna. Al-mustasna. Al-mustasna yang dikecualikan. Dan yang ketiga? Al-mustasna minhu. Al-mustasna minhu. Nah, ini adalah komponennya. Komponennya. Baik. Kita kembali ke contoh di atas tadi yang sebelumnya. Ja'al qaumu illa Zaidan. Yang mana di situ huruf istisnanya? Illa. Illa. Ya, yang lain juga buka mikrofonnya ya ketika saya menjawab ya. Ya, kurang-kurangi mustami ya. Kurang-kurangi mustami. Illa. Kemudian mustasna, yang mana mustasnanya? Ja'al qaumu illa Zaidan. Zaidan. Yang mana yang dikecualikan? Zaidan. Zaidannya mustasna. Kemudian yang mana mustasna minhunya yang dikecualikan darinya? Al-qaum. Al-qaum. Ahsan. Ja'al qaumu ila Zaidan. Zaidannya mustasna, maka al-qaum itu mustasna minhu. Maka sekarang saya tanya antum, sebenarnya pembahasan mansubat ikhwan, pembahasan mansubat ikhwan akhwat, sebenarnya mansubat apakah mustasna atau mustasna minhu? Al-mustasna. Mustasnanya yang jadi pembahasan utama dari mansubat ya. Cuma karena ini ada di dalam satu komponen besar yaitu bab istisna, makanya sekalian dijelaskan juga bab istisna ya. Karena tidak mungkin mustasna ada tanpa ada mustasna minhu dan tanpa ada huruf istisna gitu. Faham tum jami'an? Paham semua? Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi mansubat itu pembahasannya adalah mustasna ya, mustasna. Itu cuma karena mereka satu paket tidak bisa dipisah huruf istisna dan mustasna minhunya, makanya dijelaskan semuanya. Kita dijelaskan semuanya. Lanjut lagi kita. Kemudian kata penulis, wa lafzul istisna allazi qad hawa illa wa ghairu siwa suwa sawa khala ada hasya fama illan sibi ma akhrajat min zi tamamin mujabi. Di bait 210 dan 211 kita dapatkan pembahasan yaitu huruf atau lebih tepatnya adat istisna. Adat istisna. Kenapa bisa dikatakan adat ikhwan? Ya, akhwat. Karena kalau kita katakan huruf istisna, berarti semua kelompoknya tersebut adalah huruf.
Sedangkan ketika kita katakan dia adat, ya adat, maka tidak semuanya dia huruf, ya. Bahkan bisa jadi dia isim. Gitu. Dan menariknya di istisna ini, ikhwan, ya, di istisna ini, ya, di istisna ini bukan cuma huruf dan isim, ya, bukan cuma huruf dan isim. Afwan, huruf sama isim ya. Yang saya maksud itu di khala ya. Khala ya fiil ya. Itu fiil. Khala. Ya. Bahkan ya saya katakan kembali ya bahwa bahkan di adat bukan cuma huruf dan isim saja, tapi ada hurufnya, ada isimnya, bahkan ada juga fiilnya. Bahkan ada juga fiilnya dalam sebuah pendapat ya, dalam salah satu pendapat. Ya. Maka di bait 210 ini kita dapatkan pembahasan yaitu huruf atau adat istisna. Kata penulis, wa lafzul istisna allazi qad hawa, lafaz istisna yang mencakup yaitu lafaz istisna yang tercakup ya, yaitu satu illa, dua goiru, kemudian siwa, kemudian suwa, kemudian sawa. Asalnya itu sebenarnya sawa ya, sawa. Sawa. Nah, kemudian Sawab pakai hamzah Ustaz. apa? Yang sawab maksudnya pakai hamzah gitu. Sawaun harusnya gitu ya Ustaz. Enggak, pakai alif. Alif maksur, setelah- alif maksur. Oh, jadi bukan pakai bukan pakai mamdudah Bukan, bukan Ustaz ya? bukan. Sawa. Bukan sawa, bukan. Ini berarti diganti sama ini alif bengkok sama Iya, ya lazimah. sawa. Sawa. Kemudian lanjut lagi. Khala 211. Kemudian ada, kemudian hasya. Hasya. Nah, sampai di sini itu adat istisnanya ya. Adat istisnanya seperti itu yang ditulis oleh Zain ya. Maka ada berapa adat istisna ikhwan, akhwat? 8. Ada adalah 8. 1. Coba sebut. Illa. 2. Goiru. 3. Siwa. 4. Suwa. 5.
Sawa. 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 6. Kola. Kola. 7. Ada. 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 8. Hasya. 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 Illa itu huruf. Illa itu huruf. Ittifaq ulama, sepakat ulama huruf. Kemudian ghairu kemudian siwa, suwa, sawa itu adalah isim. Nah, kenapa bisa beda? Karena beda bahasa ya. Beda bahasa. Beda bahasa. Makanya ada yang di dhamma fathah ya, ada di kasroh. Kemudian khola, ada dan hasya, para ulama itu berbeda ya. Ada yang mengatakan dia huruf dan ada yang mengatakan dia fi'il. Ada yang mengatakan dia huruf dan ada yang mengatakan dia fi'il. Maka yang mana tadi yang sepakat ulama huruf? Illa. Illa. Kemudian yang mana sepakat ulama isim? Ghairu. Siwa, suwa, dan Ada. sawa. Sawa. Ya. Kemudian yang mana yang dianggap fi'il? Kola, ada dan hasya. Kola, ada dan hasya. Ya, meskipun sebagian mengatakan itu huruf ya, itu huruf. Nah, itu pembahasan kita tentang masalah adat istisna ya, adat istisna. Nah, sekarang kita akan masuk di jenis istisna dan ini sedikit lebih mendetail ya. Sedikit lebih mendetail. Maksudnya lebih mendetail dalam artian ya sama saja pembahasannya di Ajurumiyah, cuma kalau antum pusing, sekali lagi saya katakan kembalikan ke usulnya, ke pokoknya ya. Pokoknya gitu. Ustadz, yang hasya itu memang ada alifnya di belakang apa memang cuman ini darurat syair? Betul. Ada alifnya di belakang. Jadi Ya. 4 huruf gitu Ustadz? Iya. Ada 2. Hasya. Betul. Ustadz, Ya. kalau dimaknakan ini semua kecuali semua ya Ustadz? Pemaknaannya. Kecuali, iya betul. Oh, nah, sama hasya juga. Iya, hasya. Menarik tadi perkataannya Ira ya. Pembahasannya bilang hasya begitu. Ya, itu begitu modelnya hasya. Tapi di Al-Bajuri dia katakan begini, wa qad yuqalu hasya. Tapi kadang-kadang diucapkan hasya tidak menggunakan mad di hanya. Jadi hasya. Nah gitu. Mafhum, Ira? Mahfum Ustadz. Ya. Lanjut lagi di bait setelahnya ya. Lanjut. Nah, bait 212 dan 211 itu pembahasan yang sama ya. Pembahasannya itu kita mulai pembahasannya dari bait 211 karena ini terpotong ya. Dari sampai di hasya. Jadi kita lanjutkan dari bait 211 dulu. Khala ada hasya fama illan sibi ma akhrajat min zi tamamin mujabi kaqama kullul qaumi illa wahida wa qad ra'aitul qauma illa khalidah. Di bait 211 dan 212 ini kita dapatkan satu pembahasan, yaitu
tam mujab. Tam mujab. Iya, di matan tuh enggak, dia asalnya itu adalah sawa sebenarnya. Jadi dia tidak menggunakan hamzah, ya, tidak menggunakan hamzah. Itu ada di penjelasannya di Al-Bajur itu. Nah, jadi katanya mau disamakan seperti kata samaun. Nah, samaun, padahal tidak. Itu asalnya itu sawa, sawa, ya. Kata kata Al-Bajuri bil qasri lid darura wa illa fahuwa bil maddi kasamain wa binain, ya. Baik. Lanjut. Pembahasan kita di tam mujab. Tam mujab. Saya tulis ya, tam mujab. Di bait 211 dan 212. Kata penulis di bait 211 sudah tadi khala, ada dan hasya. Fama illa insibi, ya, bersamaan dengan illa maka nasabkanlah. Bersamaan dengan illa maka nasabkanlah apa yang keluar dari kalimat tam mujab. Ma akhrajat min zi tamamin mujabi. Apa yang keluar dari kalimat tam mujab. Bersamaan dengan illa maka nasabkanlah apa yang keluar dari kalimat tam mujab. Tam mujab. Ya. Ya. Nah, sekarang kita berikan itu definisi tam mujab dulu. Tam, ikhwan, tam dengan nama tam artinya sempurna. Artinya sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Tam, ya, zi tamamin mujabi. Kenapa dikatakan sempurna? Karena kalimat ini mencakup mustasna minhu. Ada mustasna minhunya sebelumnya. Itu satu. Kenapa bisa dikatakan tamam, tam, sempurna? Karena ada apa? Mustasna minhu. Ada mustasna Minhu. minhunya di belakang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dikatakan mujab? Kenapa dikatakan mujab? Nah, kata Al-Bajuri, karena lam yasbiqhu nafyun wala shibuhu. Karena dikatakan mujab, tidak diawali penafian atau semisalnya. Nah, semisalnya itu bisa artinya pelarangan, bisa juga pertanyaan. Jadi tidak diawali dengan penafian atau semisalnya seperti pelarangan, nahi, atau pertanyaan. Maka itu definisi tam mujab. Ya, tam mujab.
Nah, beliau kasihkan contoh dari tam mujab, ya. Maka kalimat tam dan mujab, apa tadi artinya tam, ikhwan, akhwat? Tam ada mustasna minhu, sempurna. Sempurna, ada mustasna Minhu. minhunya. Kalau kenapa bisa dikatakan mujab? Tidak diawali penafian atau larangan. Tidak diawali penafian atau Larangan. semisalnya, ya, syibuhu. Nah, jadi kalimat menggunakan tam mujab, penafiannya menggunakan illah. Penafiannya menggunakan illah. Beliau kasihkan contoh di bait ke-212. Ka seperti qoma kullul qaumi illa wahidan. Nah, itu kalimatnya. Qoma kullul qaumi illa wahidan. Asalnya tanwin, ya, wahidan. Seluruh orang berdiri kecuali satu orang. Illa wahidan. Perhatikan. Kalau antum mau tahu ini tam mujab, maka perhatikan mustasnanya menggunakan apa? Illah. Mustasnanya menggunakan illah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum illah ada mustasna minhunya. Yang mana mustasna minhunya? Kullu. Kullu. Kullunya yang jadi mustasna minhunya, bukan mudhafun ilaih. Ya, karena kalimat itu disandarkan ke mudhaf, ya. Mudhaf. Dikembalikan ke mudhaf. Maka kullu, ya, kullu itu adalah mustasna minhunya. Gitu. Dan wahidan ini pembahasan kita, yaitu mustasnanya. Maka wahidan itu adalah mustasna, ya, mustasna. Jadi kita i'rab dulu, ya, i'rab al mustasna. Jadi wahidan itu al mustasna. Hukumnya apa? Mansub. Mansub karena Biillah. iya, mansubnya karena amilnya yaitu huruf atau adatnya, ya, adatnya. Wa alamatu nasbihi dan seterusnya. Ustaz, Lanjut ilah itu lagi. nanti dibilangnya jadi huruf istisna atau dibilangin adatul istisna? Atau kita menyebutkannya isim nanti isim istisna gitu ketika misalnya pakai isim? Enggak, kalau antum sebutkan illato, berarti antum katakan huruf. Tapi kalau antum sebutkan satu kelompok begitu, kelompok huruf, kelompok istisna, ya, maka ya bukan lagi huruf istisna, tapi adat istisna, gitu. Jadi tergantung kan, antum mau ada. Dia kan ilah kan tetap adat, ya, tetap adat. Cuma dia huruf. Gitu. Dia termasuk huruf. Jadi kalau tadi 3 komponen bilangnya huruf istisna atau adat istisna, Ustaz? Maksudnya yang 3 komponen? Yang 3 komponen tadi. Tadi kan Ustaz menyebutkan 3 komponen adat istisna. Jadi adat bukan huruf istisna, ya? Adat istisna. Iya, iya. Tadi sudah saya bilang kan, dia itu adat istisna. Cuma dalam adatnya itu ada 3, ya. Ada huruf, ada isim, dan ada dianggap fi'il. Ya, lanjut. Wa qad ra'aitul qauma illa khalida. Wa qad ra'aitul qauma illa khalidan. Asalnya illa khalidan. Sesungguhnya saya telah melihat sekumpulan orang kecuali Khalid. Sekarang saya tanya, tahu dari mana kalau ini tam mujab? Ada illah. Ada Satu, illah, ada mustasna minhu. menggunakan Illah. apa? Illah. Kemudian Dan ada mustasna minhu. Ada mustasna minhu. Mana mustasna minhunya? Apa? Kaum. Wa qala ra'aitul qauma illa Khalid. Yang mana mustasna minhunya? Al-qauma. Maf'ulun bihi yang jadi mustasna minhunya. Ya. Mustasnanya adalah Khalidan. Maka ketika bentuknya adalah tam mujab, hukumnya mustasna wajib mansub.
Ya, hukumnya mustasna wajib mansub ya. Ya, Ustaz. Illa alal istisna'i wujuban, wajib mansub. Itu Mujab. mujab. Tamujab. Sekarang kita lanjut lagi. Yang kedua di bait berikutnya. Wa iyakun min zi tamamin tafa fabdilan wan nasbu fihi du'ifa. Haza iza stasnaitahu min wa ma siwahu hukmuhu bi'aksihi. Kalan yakumal qawmu illa Ja'faru wan nasbu fi illa ba'iran aktsaru. Nah, sekarang bait berapa sekarang ini? 213. 213. 213 ya. 213 sampai 215 kita dapatkan pembahasan yaitu tam manfi. Saya tulis tam manfi. Nah, tadi tam mujab. Sekarang tam manfi. Kata penulis, wa iyakun min zi tamamin tafa, apabila kalimat tersebut, maksudnya apabila kalimatnya dari tam, ya, dari kalimat yang memiliki tam, tamamin, tam, dan intafa, dan nafi, dan ternafikan. Tam manfi, ternafikan. Dari tamamin tafa, jadi dari tam manfi, fa'abdilan wan nasbu fihi du'ifa. Abdilan, badalkanlah, ya, maka gantikanlah mustasna minhunya sebagai badal. Maka gantikanlah mustasna minhunya sebagai badal. Wan nasbu fihi du'ifa. Namun apabila dinasab maka hukumnya lemah. Maka hukumnya lemah. Nah, di sini ikhwan wa akhwat antum dapatkan tam manfi, ya. Apa tadi maknanya tam? Sempurna. Ya, diawali oleh Mustasna minhu. mustasna minhu. Sekarang tam manfi. Kemarin tadi tam mujab itu ada tidak kemasukan nahi, nafi dan istifham, ya. Tamanya nafi. Nah, sekarang manfi ya jelas dia kemasukan nafi, penafian. Dia kemasukan penafian di awal. Ya, dengan huruf nafi. Dan huruf nafi. Maka kata penulis, maka jadikanlah mustasna minhunya, ya, gantikanlah mustasna minhunya dengan badal. Dan badal. Atau dibaca nasab, ya, atau dibaca mansub. Itu dibaca nasab. Nah, jadi dua cara membaca tam manfi, yaitu dibaca sebagaimana badal, mustasnanya dibaca sebagaimana badal mengikuti mustasna minhu, atau yang kedua dia mansub.
Nah, itu cara bacanya ya. Lanjut bait ke-204. Haza iza stasnaitahu min jinsihi. Ini apabila engkau kecualikan ia dari jenisnya sendiri. Dari jenis sendiri. Ya. Jadi ini istisna karena jenisnya ya. Karena jenisnya. Wa ma siwahu hukmuhu biaksihi. Adapun selain dari jenisnya, nah, tadi istisna apa tadi namanya yang selain dari jenisnya? Mengkoti. Mengkoti. Istisna mungkoti. Adapun istisna mungkoti, maka ketentuannya sebaliknya. Ketentuannya sebaliknya. Nah, kalau tadi yang dengan jenisnya itu lemah nasab, tapi kalau dia di luar dari jenisnya istisna munqati, maka lebih kuat dia kalau dinasab. Lebih kuat dia kalau dinasab. Nah, jadi terbalik hukumnya dengan yang lain, ya. Nah, contoh kita berikan saya contoh yang paling awal tadi. Maqamal qaumu illa Zaid. Kemudian maqamal qaumu illa himar. Ustadz, ini di recording Ah, enggak sih Ustadz? Kok ini ada pemberi ini sih, ada pemberitahuan untuk diri ini di record. iya ada direkam. Ah, perhatikan, saya tulis ya. Maqamal qaumu illa Zaid. Ya, saya matikan ya, saya sukunkan terakhir. Maqamal qaumu illa himar. Ah, satu mustasna di atas adalah mustasna min jinsihi, dari Jinsi. jenisnya. Ya, Z ya kan dari jenisnya kan? Betul Iya. tidak? Ikhwan, Iya. akhwat. Iya. Iya. Betul? Kaum. Yang Iya. kedua di bawah mustasna yang goiri jinsihi, yaitu mustasna Mengkoti. munqati. Nah, kalau mustasna yang di atas sesuai dengan jenisnya, yang mana lebih kuat? Dibadalkan atau Dibadal. dinasabkan? Badal. Dibadal, Ustaz. Dibadalkan. Maka lebih kuat yang mana? Zaidun atau Zaidan? Zaidun. 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 Karena dia menjadi badal dari Al-Qaum. Al-mustasna minhu. al-qaum. Mustasna minhunya ahsan. Mana mustasna minhunya? Al-qaum. Al-qaum ahsan. Maqamal qaumu. Masyarakat itu tidak ada, tidak datang, tidak berdiri kecuali Zaidun. Maka Zaidunnya dihukumi sebagai badal. Badalun. Badalun min al-qaum. Nah, jadi antum tidak irob dia sebagai mustasna. Mustasna. Antum tidak irob dia sebagai mustasna. Mustasna. Itu kalau mustasna min jinsihi. Adapun mustasna munqati sebagaimana di bawah. Kalau mustasna munqati itu sebaliknya. Maka yang mana lebih rajih? Dibadalkan atau dinasabkan? Dinasabkan. Dinasabkan. Maka yang mana? Maqamal qaumu illa Himarun. Himaron. himaron. Maqamal qaumu illa Himarun. himaron. Maka ini adalah contoh dari apa namanya? Mustasna apa nama? Munqati. Nah, istisna munqati. Nah, ini saya dapatkan syahid dari Al-Qur'an ya. Syahid dari Al-Qur'an. Tunggu, saya lihat dulu. Ada Nah, contoh dari mustasna munqati di dalam Al-Qur'an
Yang tam manfi, coba saya minta siapa ya? Aina al-Mardiyah. Aina al-Mardiyah. Bisa didengar Aina? Atau Saharudin, Pak Saharudin. Bisa didengar Pak Saharudin? Saharudin. Oke, sudah tidur kayaknya. Coba saya minta Indah. Bisa didengar Indah? Naam. Coba silakan Indah dan Ikhwan, Akhwat, coba dibuka surah An-Nisa ayat 157. Coba dibuka surah An-Nisa ayat 157. Silakan baca. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Syubbiha. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bih min ilmin illa ittiba'adh-dhanni wa ma qataluhu yaqina. Qataluhu yaqina. Hasan. Artinya? Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. Kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Hasan. Antum perhatikan ikhwan, pembahasan kita adalah mustasna. Jadi kalau antum mau cari pembahasan mustasna, cari adat istisna. Di dalam ayat tersebut mana adat istisna? Illa. Maka antum perhatikan, ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhanni. Perhatikan di situ. Itu tam mujab atau tam manfi? Taman Kenapa bisa tam manfi? ada ma. Ada ma nafi. Ahsan. Ada ma penafian. Mereka tidak memiliki dari ilmu. Illa tiba'adh-dhanni, kecuali mengikuti persangkaan. Persangkaan itu tentang keyakinannya orang yang membunuh Nabi Isa, ya dia sudah bunuh, tapi ternyata dugaan mereka saja. Ya, maka untuk perhatikan tiba di situ dibaca apa? Mansub atau majrur? Mansub. Dibaca mansub atau majrur? Mansub. Dibaca mansub. Perhatikan tam manfi, kemudian mustasnanya dibaca mansub, berarti ini bentuknya mustasna apa? Min jinsihi atau ghairu jinsihi? Istisna munqati ghair jinsihi. Ghair jinsi. Karena ilmu ya karena attiba mengikuti, tidak ada hubungannya dengan ilmu. Nah, ini namanya mustasna munqati atau ghair jinsihi. Makanya katanya Al-Bajuri ajma'atis sab'atu 'ala nasbi. Sepakat ulama 7 ulama qiraah sab'ah bahwa mereka menasabkan semuanya attiba.
Fahimtum jami'an? Paham semua? Ustaz. Ya, Insya Ustaz. Allah, Ustaz. Itu contohnya ya. Fahimna, insya Allah. Lanjut. Sejenis. Kita masih lagi. Masya Allah ya. Ini agak panjang. Antum sabar-sabar sedikit ya. Ini memang Yang paling sejenis panjang. nggak? Yang sejenis Ustaz nggak ada. Ada. Banyak sekali kalau sejenis. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Lanjut. Lanjut. Mana nih? Bait berapa sekarang? 215. Oh, 215. Oh, contohnya ya. Contohnya kalai yaqumal qaumu illa Ja'faru. Di situ perhatikan lai yaqumal qaumu illa Ja'faru. Masyarakat tidak akan berdiri kecuali Ja'far. Perhatikan di sini Ja'faru ini apa? Sebagai mustasna atau sebagai badal? Badal. Sebagai badal. Karena dia istisna apa? Min Istisna jinsihi. sejenis. Ya, min si. Wa nasbu fil illa ba'iran aksaru. Ya. Adapun nasab ya, wan nasbu illa fi illa wan nasbu fi illa ba'iran aksaru. Ya, illa ba'iran kecuali ba'iran. Ya, maksudnya begini. Layyaqumal qaumu illa ba'iran. Ba'iran. Ada yang tahu apa itu ba'iran? Unta, Ustaz. Unta. Unta. Maksudnya itu begini. Layyaqumal qaumu illa ba'iran. Dan nasab pada kalimat layyaqumal qaumu illa ba'iran aktsaru. Itu lebih banyak dibaca. Nah gitu. Paham? Paham maksudnya ya? Ya, Ustaz. Begitu. Paham? Sampai sini paham? Insya Allah, Maksudnya ya? Ustaz. Wa nasbu fi illa ba'iran aktsaru. Dinasabkan pada layyaqumal qaumu itu lebih banyak. Banyak. Lanjut lagi ya. Banyak sekali memang ini istisna, memang banyak sekali. Ya. Bait 216 sampai 217 ini pembahasannya adalah naqis ya. Sudah tam mujab, kemudian tam manfi, sekarang naqis. Naqis. Nah, sekarang naqis ya. Nah, kata penulis, wa in yakun min naqisin fa illa, apabila kalimatnya dari naqis. Nah, ini sebentar kita jelaskan. Apabila kalimatnya dari naqis, fa illa, maka ilah tersebut qada ulghiyat, maka ilah tersebut diilghah. Nah, sebentar kita akan jelaskan. Diilghah. Mulghah. Maka ilah tersebut mulghah. Nanti kita akan jelaskan. Wal amilu istaqalla, dan amilnya beramal. Dan amilnya yang beramal. Nah, kata penulis, wa iyakun min naqisin, apabila kalimatnya dari naqis. Tadi sudah tam Manfi. sebelumnya tam apa? Mujab. Mujab. Yang kedua tam manfi. Dan yang ketiga ini tidak ada tam-taman. Kalau tidak ada tam berarti apa? Naqis. Iya, maksudnya tam apa tadi itu tam? Sempurna. Sempurna, maksudnya disebutkan Mustasna minhu. Kebalikannya tam itu adalah naqis, tidak disebutkan mustasna minhu. Tidak disebutkan mustasna minhu.
Ah, maka illanya kalau dia tidak disebutkan mustasna minhu sehingga menjadi nakis, nakis kan nakis kan ini pendek ya, pendek, kurang, pendek, kurang. Ya, kalau bahasa sekarang itu bukan kurang tapi kurang, kurang. Jadi kalau dia kalimatnya atau tidak ada mustasna minhunya, maka ilah tersebut mulghoh. Mulghoh artinya tidak beramal. Mulghoh artinya tidak Beramal. beramal. Mulus. Ya, maksudnya tidak beramal adalah tidak beramal secara nahwu, secara lafaz. Tapi secara makna dia beramal. Ya, Tidak secara beramal makna secara apa Ustaz? lafaz, secara lafaz. Mulghoh secara lafaz. Tapi makna ya tetap ilah maknanya ilah kecuali ya tetap memiliki makna, memiliki pengaruh makna secara lafaz, secara makna afwan. Ya tetap ilah kecuali tapi tidak ada pengaruhnya pada nahwu. Tidak ada pengaruhnya pada nahwu. Wal amilu istaqalla, dan amilnya itu yang beramal. Tergantung siapa amilnya di kalamnya tersebut. Nah, beliau kasihkan contoh 217. Baik 217. Contoh ka, beliau kasihkan contoh di bait 217, lam yakum illa abuka. Ya. Lam yakum illa abuka. Tidak ada yang berdiri kecuali ayahmu. Tidak ada yang berdiri kecuali ayahmu. Awal. Gitu ya. Awalan, maksudnya contoh pertama ya. Contoh pertama. Nah, pertanyaan di situ, mana mustasna ya, ikhwan? Illa Illa Ustaz. Abuka. Mustasna. Abuka. Abu ya. Sekarang saya tanya, ada tidak mustasna minhunya? Nggak ada. tidak ada Tidak ada. Tidak ada mustasna minhu. Karena dia tidak ada mustasna minhu, berarti dia tam atau nakis? Nakis. Nakis. Kalau dia nakis, ya, maka ilahnya diabaikan, tidak memberi pengaruh. Mulghoh. Nah, tapi secara makna ya jelas berpengaruh. Secara makna kalimat, tapi secara nahwu tidak berpengaruh. Nah, oleh karenanya abu di situ kita irob sebagai apa? Badal. Badal. Bukan sebagai amil. Amilnya beramal pada dia. Mana amilnya? Saya tanya, mana amilnya? Domir mustatir huwa. Amil. Mana amilnya? Ilah. Kan saya bilang kan ilahnya mulghoh. Iya Ustaz. Mana amilnya? Amil. Fi'il, fi'il. Fi'il. Oh iya. Fi'il amilnya. Betul tidak? Iya Ustaz. Fi'il. Karena amilnya fi'il, maka abu, apa kedudukannya abu? Fa'il. Betul tidak? Marfu. Betul. Betul tidak? Betul Ustaz. Maka abu itu adalah Fa'il. fa'ilun marfu'un. Alamatu raf'ihi Al-wawu li'annahu min al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu asma'il khamsah wa huwa mudhaf. li'annahu min asma'il khamsah. Amilnya Gitu. Amilnya adalah fiilnya itu sendiri karena ilahnya itu mulghoh. Gitu ya. Itu kalau dijadikan abunya sebagai fa'il. Lanjut lagi. Itu contoh pertama. Wala aro illa akhoka. Ah, ini contoh kedua. Wala aro. Aro apa artinya itu? Melihat. Saya melihat. Wala aro illa akhoka. Saya tidak melihat kecuali saudara
saudaramu. Sekarang saya tanya, mustasnanya itu marfu, mansub atau majrur? Mansub. Mansubun. Mansub akhonya. Kenapa bisa? Apa kedudukannya? Maf'ulun bihi. Maf'ul bi. Maf'ulun bi. Karena ilahnya itu Mulghah. 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 Karena tidak ada mustasna minhunya di belakang. Fahim dom? Fahimna insyaallah. Gitu. Wala ara ila akhaka. Saya tidak melihat kecuali saudara. Itu contohnya ya. Masya Allah. Satu kali lagi. Ustadz, berarti kalau yang tadi lam yakum, Ustadz, itu kan abuka ya. Kalau misalnya lam yakum ila auladu apa auladakum auladuka boleh Auladuka. auladuka boleh. Boleh. Itu kecuali tergantung ya, kecuali kalau huanya domir mustatir, nah itu lain lagi. Failnya itu bentuk domir mustatir itu lain. Tapi kalau dia failnya zohir, auladun, nah itu dia menjadi fail. Gitu. Jadi tergantung amilnya yaitu fiilnya, gitu ya. Iya, pakai yang ini aja Ustaz, pakai contoh yang yakum itu berarti boleh Iya, boleh ya Ustaz? boleh. Baik, lanjut 218. Wa khafdu mustasna yajuzus sab'atil bawaqi. Maka khofatnya mustasna boleh secara mutlak. Khofat artinya jer ya. Ya Ustaz. Khofatnya mustasna boleh secara mutlak. Afwan, saya belum kasih masail ya. Masail ke 218 dan 219 adalah hukum mustasna selain illah. Hukum mustasna selain ismi. Hukum mustasna selain. Adapun tadi tam mujab, tam manfi dengan apa satu? Nakis. Nakis itu khusus illah. Khusus illah. Selainnya Nah, selain ilmu. ini pembahasannya. Ya Ustaz. Ini pembahasannya. Jadi illah itu yang paling pokok dari pembahasan mustasna ya. Jadi makanya ini kembali pembahasan yang saya katakan kemarin ya. Kalau antum pusing dengan pembagian, kembalikan ke pokoknya. Sekarang saya tanya, pokoknya mustasna apa? Illah. Illah, itu pokoknya. Nah, jadi illah dulu pelajari. Itu. Nah, gitu. Baru setelah itu baru pelajari setelahnya. Nah, gitu ya. Lanjut. Wa khafdu mustasnan 'alal itlaqi, dan majrurnya mustasna boleh secara mutlak. Yajuzu ba'da sab'atil bawaqi. Boleh pada 7 sisanya. Maksudnya 7 sisanya apa itu? Sawa, siwa, suwa, goyur. Sawa, siwa, suwa, goyru, khola, ada, dan hasya. Maka di sini penulis katakan jernya mustasna boleh setelah 7 tersebut. Boleh. Jernya mustasna boleh 7 tersebut. Selain illah gitu ya Ustaz. Selain illah. Illah. Itu ya. Boleh. Kecuali goir dan siwa beserta saudaranya itu siwa ya, siwa, suwa, sawa. Goir dan siwa, suwa, sawa. Apa tadi ini? Atau fi'il? Isim. Selain, maka kecuali goir, siwa, suwa, dan sawa, maka mustasnanya majrur itu bukan boleh, tapi Harus. wajib. Wujuban. Kenapa bisa?
karena mudhofun ilaih. Diulang Ustaz, tolong Ustaz. Kan tadi saya katakan 7 sisanya itu jernya mustasna, 7 sisanya hukumnya apa? Wajib. Wajib. 7 Boleh. sisanya. Boleh. 7 selain Boleh, ilah. boleh. Hukumnya apa? Boleh secara mutlak. Boleh. Boleh secara mutlak kecuali Iya. ghair, siwa dan saudara-saudaranya siwa, suwa sawa. Bukan lagi hukumnya boleh, tapi Wajib, wajib. wajib majrur. Karena kenapa bisa? Mustasnanya adalah mudhofun ilaih. Karena kan isim kan? Iya Iya. Ustaz. Nah, maka setelahnya mudhofun. Maka dia wujuban. Wujuban. Gitu ya. Isim ya Ustaz. Apa? Karena tadi isim ya. Karena Siwa tadi isim. ghairu Karena siwa suwasa. Jadi asalnya 7 tersebut boleh jer setelahnya. Ya. Ghair, siwa, suwa, sawa, qala, ada, hasya. 7 boleh. Ya. Kecuali 4. Yaitu ghair, suwa, siwa, dan Sawa. sawa. Ya. Nah, langsung bait ke-219. Wan nasbu aidan jaizun liman yasha. Mansub juga boleh bagi yang mau. Bima khola wa ma ada wa ma hasya. Bagi yang menggunakan lafaz ma khola, ma ada, ma hasya. Ditambahkan ma gitu Ustaz. Ditambahkan ma. Mahasya. Ma hasya. Ya. Hasyanya beda lagi Ustaz. Hmm? Hasyanya ini yang tadi Ustaz bilang nggak pakai alif di hanya. Ya, apa? Mahasya. Ya, itu Hasyanya. kan tadi dikatakan ya. Tadi saya bilang ada 2 bacaan. Waqila hasya atau hasya. Mahasya. Ya, Bisa keduanya ya Ustaz ya. boleh keduanya. Yang keduanya. Maka di sini antum perhatikan ya. Khola, ada, dan hasya asalnya boleh Majrur. majrur Hmm. dan Majrur. boleh juga Mansub. mansub. Bagi yang mau. Kenapa bisa khola, ada, dan hasya boleh majrur? Karena tadi kita katakan khola, ada, dan hasya, dia kalau bukan huruf, dia adalah Fi'il. fi'il. Maka khola, ada, dan hasya dia majrur karena dikatakan dia huruf jer. Majrur karena dikatakan. Huruf jer ya Ustaz. Huruf jer. Huruf jer. Gitu ya. Huruf jer. Itu tanpa ma ya. Itu kita bicara tanpa ma. Ya, huruf jer. Kalau dia mansub, maka dia itu menganggap khola, ada, dan hasya itu adalah fi'il. Khola, ada, dan hasya fi'il. Ini kalau pakai ma ya Ustaz. Belum. Kita belum pakai ma ini. Belum bahas pakai ma. Oh iya Ustaz.
Hmm, ya, belum pakai ma. Ini belum pakai ma ya. Jadi khola, ada dan hasya dulu. Dia boleh pakai majur karena kenapa? Karena Tanpa huruf jer. Huruf jer dianggap sebagai huruf, dan jar, boleh juga mansub, mansub karena dianggap sebagai fiil. 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 Contoh, kita kasihkan contoh seperti biasa. Tadi, qomal qaumu khola Zaid. Ah, Nah, saya tulis ya. Afwan, di sini kelebihan ya, lamnya. Khola, ya, ya. Qomal qaumu khola Zaid. Maka antum bisa baca dua di situ. Qomal qaumu khola Zaidin, Zaidin. Zaidin atau khola Zaidan. 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 Kalau khola Zaidin, Zaidinnya antum i'rab sebagai apa? Huruf Jer. majrur bil huruf. Isim majrur. Isim. Isim majrur karena khola. Sedangkan kalau antum mengatakan Zaidan, ya antum i'rab mansub karena sebagai apa? Mansub bi fi'li. Fi- Maf'ulun Maf'ulun bi. maf'ulun bi. Nah, Itu kalau khola ada dan Hasya. 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 Tapi ketika dia menggunakan ma, ketika ada ma di depannya, maka ma tersebut masdariyah, yang dimana ma tersebut adalah menunjukkan setelahnya fi'il. Maka ketika ada ma masdariyah, maka setelah masdariyah huruf atau fi'il? Fi'il. Fi'il. Oleh karenanya mustasnanya antum tidak baca sebagai majrur, tapi baca sebagai Mansub. mansub. Contohnya, qomal qaumu ma khala apa? Zaidan. Zaidan. Qomal qaumu ma khala Zaidan. Zaidan. Nah, kholanya sudah menjadi fiil karena ada ma masdariyah. Ma masdariyah. Dan itu adalah ma masdariyah membuatnya setelahnya menjadi fiil, bukan lagi jadi huruf ya. Bukan lagi jadi huruf. Maka Begitu ya. harus Alhamdulillah. mansub ya Ustaz ya. Kenapa? Maka harus mansub ya. Harus Boleh. mansub. Harus mansub. Iya, maksudnya di bait ke-19 boleh membaca nasab pada mustasna ya. Wan nasbu aidan jaizul liman yasha. Maksudnya boleh kalau mau menggunakan ma. Iya Ustaz. Ya. Boleh kalau mau menggunakan ma. Mm-mm. Tapi ketika menggunakan ma, itu mustasnanya menjadi wajib mansub. Itu maksudnya boleh menggunakan ma. Jaizun bima lima yasha, itu maksudnya boleh dengan ma bagi siapa yang mau. Gitu ya. Itu ahsan, barakallahu fik ya. Ya, satu pertanyaan Zain, fadhal. Contoh terakhir itu Set, qomal qaumu ma khala Zaidan. Itu khola kan Set, artinya kan kecuali Set. Kalau ditambah Ya, dengan ma sama. Itu ma kan masdariyah. oh sama juga Set. Anak kira tanpa Iya. terkecuali Set, enggak ya? Enggak. Adapun Zaidan Set itu i'rabnya maf'ulun bihi Set, bukan mustasna atau istisna begitu Set. Maf'ulun Oh, bih. ya. Maf'ulun bih. Karena yang kholanya ada dan hasya itu sebagai fi'ilnya. Mafhum? Nah, syukur jazakumullah khair. Ahsan, barakallahu fik ya. Dia sebagai fi'ilnya. Jadi dia bukan mustasnanya. Meskipun kita sekarang lagi bahas istisna ya, tapi dia di i'rab sebagai fi'ilnya ya. I'rab sebagai fi'il. Ala kulli hal, ikhwan wa akhwat, meskipun kita terlalu mendetail-detail di sini,
pertanyaannya, apakah ini akan muncul semua ketika kita baca kitab? Tidak, Ustaz. Tidak, jarang sekali muncul. Ya, jarang, sangat-sangat jarang. Ya, sangat jarang. Gitu ya. Ada kholat, ya, ya. Tapi, ya itu saya katakan. Jadi ini pembahasan dasar ya. Jadi hal yang seperti begitu itu dasar. Nah, oleh karenanya ketika antum tidak paham perincian-perinciannya tersebut, pindah ke pokok utama, pindah ke pokok utama. Jadi ketika antum mau baca kitab, ya tidak semua akan ada ini pembahasan ini, tidak akan semua. Ya, baca kitab itu lain dari teori nahwu dan sorf. Nggak. Teori nahwu sorf itu dasarnya. Nah, baca kitab itu lain lagi ceritanya. Jadi begitu. Ya, ini kan gunanya kita belajar nahwu kan supaya kita bisa baca kitab dan bisa dengar kalam kalam masyayikh ya. Nah, jadi ala kulli hal, meskipun kita berlarut-larut di sini, tapi kembalikan semua ke intinya. Inti dari mustasna adalah apa? Illa. Illah, itu saja. Itu saja. Jadi pembahasan detail-detail seperti begini, kalau antum lupa, ulang saja, ulang saja. Tapi tentang pembahasan illah, kalau itu jangan dilupa. Ya, pembahasan dari illah jangan dilupa. Gitu. Nah, sebagaimana nanti tentang la isim la, nah itu juga ada nanti beberapa saudara-saudaranya, tapi pembahasan utama dari isim la adalah la itu sendiri. Nah, gitu. Nah, jadi begitu kuncinya ketika kita belajar, jangan langsung mau percabangan ya, akan pusing kalau kita mau percabangan gitu. Jadi kembalikan ke inti masalah. Sudah bisa intinya, masuk ke cabang-cabang itu ya. Ustaz, Alhamdulillah ya aku mau ikhwan. ini yang Kenapa? tadi Ustaz yang disebutin terakhir, artinya kan sama kalau misalkan ma-nya ditaruh di depan, ma qomal qaumu qala zaidan sama qomal qaumu ma qala zaidan, sama nggak Ustaz? Iya, kalau di Ditaruh ini di kan, depan, Ma-nya. kalau ditaruh, nah beda ma-nya. Satu ma nafi, satu ma masdariyah. Beda, beda. Gitu. ketika Jadi ma qomal qaumu khola, kalau zaidan, diartikan sama. Cuma dari segi nahwunya nanti beda, karena kalau di kholanya itu begitu, berarti antum bisa jerkan, antum bisa nasabkan. Tapi kalau antum tambahkan ma khola, berarti dia wajib menjadi mansub. mansub. Gitu. Tapi secara Gitu. makna sama ya Ustaz ya? Secara mana sama? Secara Cuman secara ininya Hmm. apa, nahwunya tunggu, yang beda gitu. tuh. Ya. Secara mana? Apa bedanya begini? Tidak ada satupun berdiri kecuali Zaid, atau tidak ada eh, Seluruhnya berdiri kecuali seluruh Zaid. berdiri kecuali Zaid. Gitu. Jauh maknanya. Beda. Ya. Beda. Dari segi mana jauh ya? Tidak ada yang berdiri kecuali Z. Berarti Z satu-satunya yang Berdiri. berdiri. Kalau kita bilang semua berdiri kecuali Z, berarti Z yang Enggak berdiri. duduk. Z yang tidak berdiri, afwan. Karena tidak berdiri bukan harus duduk ya, bisa jongkok, bisa baring. Mafhum, Ira? Mananya beda ya? Mananya beda. Kalau misalkan nakis yang ditambahkan di ma qomal qaumu ma, bisa nggak Ustaz gitu? Ma qoma. Kalau manafi antum tambahkan berarti maknanya sudah berbeda. Maknanya karena kalimatnya kan menjadi negatif. Negatif jadi positif lagi Ustaz gitu ya. Ma qomal qaumu ma qala zaidan. Bisa Ma nggak gitu qomal Ustaz? qaumu khola zaidan, begitu. Nah, boleh nggak gitu? Nah, ma-nya itu bukan ma masdariyah yang ma khola, bukan. Bukan. Yang ma masdariyah kan yang ma kholanya. Afwan, ma nafi, bukan ma nafi ya, itu ma masdari. Jadi ma qomal qaumu ma khola zaidan, begitu maksudnya. Iya. Terus? Artinya jadi sama dengan menjadi artinya menjadi sama dengan qomal qaumu khola zaidan. Makomal beda. Tidak ada satupun yang berdiri kecuali Zaid. Tidak ada satupun orang berdiri kecuali Zaid. Berarti itu menggunakan manafi di depan. Tapi kalau kita katakan semua kaum berdiri kecuali Zaid,
Semua kaum berarti itu tidak sudah berdiri, positif. tidak kecuali Zaid, Ustaz. Makoma Ya kan tidak di awal Hmm. dengarkan ya. Kalau positif pertama ya, kalau positif pertama semua kaum berdiri kecuali Z. Berarti Z satu-satunya yang berdiri. Tidak tidak berdiri. berdiri, Iya. tidak berdiri, ya kan? Nah, Iya. kita tambahkan penafian di depan. Iya. Tidak ada satupun kaum yang berdiri kecuali Z. Berarti Z yang Berdiri. 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 Jauh. Secara mana jauh? Gitu. Karena bisa jauh mananya karena dari manafia yang antum letakkan di depan kan mempengaruhi mana, ya kan? Iya, nah, Saya kira itu saja ya. Insyaallah sekitar tunggu. Sekitar 1, 2, 3, 4 pertemuan lagi ya. 4 pertemuan lagi. 1, 2, 4 pertemuan lagi. Bismillah ta'ala kita selesaikan azam murid ya. Baik ya. Insyaallah kita akan ketemu di pekan yang akan datang. Naktafi bizal qadar. Alhamdulillah nasal. Mana-mana. Innahu wa lizalikal qadiru alaih. Apakah mustasna boleh dalam bentuk fi'il? Boleh kalau dia fi mahal. Fi mahal. Ya, misalnya surah An-Nisa ya, illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum. Nah, itu kalau dalam bentuk fi'il gitu. Kita tutup mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.